Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bunyi yang di ESPS ada di bab 6 halaman 92. Pengertian sumber bunyi. Sumber bunyi yaitu setiap benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya, pita suara kita yang bergetar, gendang yang dipukul, dan seruling yang ditiup. Jenis bunyi ada 3, yaitu 1. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang berfrekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik, anjing, dan gajah. Ayo, hewan apa lagi yang bisa mendengar bunyi infrasonik ya? Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Ayo, hewan apa lagi yang dapat mendengar bunyi ultrasonik ya? Sifat bunyi ada 4, yaitu yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai dinding pemantul yang bersifat keras dan pampat. Contoh, dinding pemantul yang terbuat dari batu, kaca, ataupun papan. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui zat perantara atau medium. Zat perantara berupa zat padat, cair, dan gas. Bunyi paling cepat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Sifat ketiga bunyi adalah bunyi mengalami pembiasan. Pembiasan adalah peristiwa membeloknya gelombang bunyi. Contoh pembiasan bunyi adalah suara petir di malam hari lebih keras daripada di siang hari. Sifat bunyi yang keempat adalah bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Jenis bunyi pantul ada 3, yaitu 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul jaraknya terlalu dekat. Contoh, suara guru di kelas lebih keras daripada di halaman. Suara kereta api yang melewati terowongan terdengar lebih keras. Dan suara dari kamar mandi terdengar lebih nyaring. Bunyi pantul yang kedua adalah gema. Pengertian gema. Gema adalah bunyi pantul setelah bunyi asli dikirim. Gema akan terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Contoh saat kita berteriak di tebing atau di gua. Bunyi pantul yang ketiga adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi di ruangan yang tertutup, misalnya di bioskop atau studio musik. Gaung dapat dicegah dengan melapisi dinding ruangan dengan bahan peredam suara seperti kapas, busa, karpet, dan gabus.